Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Putu Enilia Utari dengan NIM 22150911016 dari kelas 4C yang pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau membahas proyek pada aplikasi yang telah saya buat guna memenuhi tagihan tugas pada mata kuliah pemrograman mobile. Nah, baik, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 topik, yaitu pembahasan yang pertama, mengenai pendahuluan topik proyek. Pembahasan kedua mengenai pengembangan dengan 3 subtopik yang ada, yaitu mengenai user flow pengguna, dependencies, dan urutan pembuatan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hasil pengembangan. Baik, langsung saja untuk ke pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan topik proyek. Nah, untuk aplikasi yang saya buat, saya beri nama yaitu MyConnect. Nah, MyConnect ini nama yang dicetuskan dengan terinspirasi dari kata Mic yang memiliki kepanjangan yaitu Meeting, Incentive, Convention, and Event. Nah, MyConnect ini merupakan sebuah aplikasi mobile yang menghubungkan pengguna dengan berbagai informasi seputar event berupa konser dan job berupa daily work, volunteer, atau kesempatan kerja lainnya di Pulau Bali. Jadi MyConnect ini merupakan aplikasi yang khusus lingkupnya di Pulau Bali. Nah, pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan event yang menarik minat mereka, serta melihat berbagai kesempatan untuk terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan preferensi mereka. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan komprehensif terhadap semua hal terkait event dan kesempatan pekerjaan di Pulau Bali, yang hanya dapat digunakan oleh pengguna, di mana aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh pengguna dalam melihat dan mencari event maupun job di Pulau Bali tanpa disediakannya pendaftaran langsung dari aplikasi, melainkan di mana aplikasi ini memaparkan detail dan kontak dari penyedia atau penyelenggara event dan job. Nah, MyConnect ini merupakan solusi yang tepat dalam mengakomodasi minat masyarakat yang berkembang terhadap industri event dan sejenisnya di Bali, di mana yang kita ketahui bahwa Bali itu pariwisatanya sangat didambakan oleh orang-orang, merupakan destinasi utama di Bali yaitu pariwisatanya. Nah, dengan yang kita ketahui juga dengan jutaan wisatawan lokal maupun mancanegara yang berada di Bali setiap tahunnya. Tentunya hal ini membuat permintaan akan event dan pekerjaan harian semakin meningkat. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan dan terlibat dalam berbagai event menarik serta mencari peluang pekerjaan sesuai dengan minat dan keahlian mereka tentunya. Dengan mengharapkan pengguna dapat menambah pengalaman mereka dari informasi detail yang tersedia dari aplikasi ini, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan industri pariwisata di Bali tentunya. Nah, dengan menyediakan informasi yang terperinci dan mudah diakses, MyConnect memungkinkan para pengguna untuk memanfaatkan potensi pariwisata dan industri event yang berkembang di Bali secara optimal. Lanjut mengenai topik 2, yaitu pengembangan. Nah, untuk subtopik 1 yaitu user flow pengguna. Nah, di sini saya menyediakan untuk tampilan pertama di sini user flow pengguna, saya menyediakan di sini tampilan beranda dan halaman event. Nah, pertama perlu diketahui untuk keseluruhan tampilan di sini saya menggunakan 4 button utama yang bisa saya bilang ya. Di sini ada button home, events, job, dan profile. Nah, baik. Pada home ini yang akan saya jelaskan dulu ada pada home. Nah, pada home ini akan kita lihat di sini dia memunculkan profil dari pengguna dan lonceng sebagai tombol dari notifikasi untuk mengetahui notifikasi yang terjadi pada aplikasinya. Lalu di sini juga ada fitur ongoing, di mana fitur ongoing ini merupakan fitur yang menampilkan seluruh event-event yang sedang berlangsung dan dapat digunakan oleh pengguna dengan melakukan pergeseran ke kanan. Jadi pada aplikasi nanti ini pengguna bisa menggeser ke kanan untuk melihat event-event yang sedang ongoing. Nah, lalu pengguna juga dapat melakukan pemilihan atau choose by kategori di sini untuk yang konten terakhir, di mana aplikasi ini menyediakan 2 kategori, yaitu kategori event dan kategori job. Nah, ini
ongoing dan choose by kategori pada home ini merupakan shortcut yang dapat saya katakan merupakan shortcut yang dapat digunakan oleh pengguna agar dapat langsung menuju ke halaman yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada jika pengguna ingin melihat halaman event, pengguna dapat menggunakan button event yang ada di sebelah home ini. Event ini dengan keterangan yang your time, your music time ini menandakan bahwa tampilan event ini menyediakan atau menampilkan seluruh event-event mengenai konser-konser yang ada di Bali. Nah, lalu saya jelaskan dulu untuk button utamanya ya ini. Nah, lalu setelah itu di sini ada tombol job yang sama seperti event tadi. Di sini menyediakan seluruh dari job-job yang tersedia yang disediakan oleh aplikasi. Lalu tombol utama terakhir di sini yaitu ada profile yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melengkapi data diri mereka. Nah, untuk penggunaan sendiri sebenarnya ini sesuai dengan pengguna masing-masing. Mereka mungkin saja bisa menggunakan button home tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini tersedia Nah, ini button home ini yang tersedia di mana ongoing dan choose by kategori ini bisa dijadikan shortcut oleh pengguna untuk melihat apa yang mereka inginkan. Nah, tetapi jika pengguna memang ingin melihat pada bagian event, di sini saya menyediakan tampilan event dan details event. Nah, untuk yang event ini menyediakan seluruh dari event-event yang tersedia pada aplikasi. Nah, sedangkan untuk details event ini adalah tampilan yang menampilkan detail dari setiap event yang ada. Nah, saya contohkan di sini untuk event pertama, untuk Ubud Village Jazz Festival ini, saya melakukan klik, pengguna bisa melakukan klik di sini. Lalu nanti pengguna dapat melihat detail dari event untuk Ubud Village Jazz Festival ini. Nah, di sini di mana pengguna dapat melihat tanggal atau waktu kegiatannya dan lokasinya di mana atau mengenai event itu seperti apa, dan tentunya di sini lengkap dengan kontak dari penyelenggara event. Nah, lalu beralih ke halaman job sama seperti halaman event tadi. Nah, untuk halaman job ini pengguna dapat melihat keseluruhan dari job-job yang tersedia pada aplikasi. Nah, di sini pengguna bisa melakukan scroll ke bawah ya, karena pastinya bakal banyak. Ada beberapa job yang tersedia pada aplikasi. Lalu di sini saya contohkan pengguna melakukan klik pada job yang pertama di sini yang tersedia yaitu Bali Childcare Volunteer. Nah, lalu pengguna akan diarahkan ke halaman detail job. Di mana di halaman detail job ini pengguna dapat melihat seluruh melihat detail dari job untuk Bali Childcare Volunteer ini. Untuk topik yang kedua mengenai dependencies yang akan saya jelaskan langsung melalui Visual Studio Code. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai dependencies di mana pada Visual Studio Code ini berada pada pubspec.yml ini. Nah, di sini saya menggunakan sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih dependencies itu. Nah, dependencies ini merupakan bagian yang menyatakan paket-paket atau dependensi yang diperlukan oleh proyek Flutter untuk dijalankan dengan benar. Nah, dependensi ini berupa paket-paket pihak ketiga yang diperlukan oleh aplikasi yang kita buat. Contohnya dapat berupa paket Flutter seperti Flutter SDK. Nah, di sini ada pun dependensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama Flutter, di mana Flutter ini mendefinisikan bahwa proyek ini membutuhkan SDK Flutter. Di sini membutuhkan SDK Flutter menunjukkan bahwa SDK yang digunakan adalah yang disediakan oleh Flutter. Dan lalu di sini ada INTL, di mana INTL ini menambahkan dependensi untuk paket INTL dengan versi minimal 0.17.0, dan paket ini sering digunakan untuk lokalisasi dan formatting teks dalam aplikasi Flutter. Nah, lalu di sini saya juga menggunakan Cupertino Icons yang menggunakan paket Cupertino Icon ini dengan versi minimal 1.0.6. Paket ini berisi icon-icon yang digunakan dalam desain gaya iOS ya, atau Cupertino dalam aplikasi Flutter. Lalu ada HTTP menambahkan dependensi untuk melakukan permintaan HTTP di aplikasi Flutter dengan menggunakan paket HTTP dengan versi minimal 1.2.1. Lalu ada SKF Lite
di mana SQLite ini menambahkan dependensi untuk mengakses dan mengelola database SQLite dalam aplikasi Flutter menggunakan paket SQLite dengan versi minimal 2.3.2. Lalu selanjutnya di sini ada path, di mana path ini dependensi untuk manipulasi jalur file dalam aplikasi Flutter. Lalu selanjutnya ada path provider, di mana path provider ini menambahkan dependensi untuk mendapatkan jalur directory pada sistem file menggunakan paket path provider. Tentunya dengan versi minimal 2.1.2. Lalu ada Flutter Slidable ini menambahkan dependensi untuk menambahkan widget slidable atau widget yang dapat digeser. Nah, dalam aplikasi Flutter menggunakan paket Flutter Slidable dengan versi minimal 3.1.0. Saya akan lanjut mengenai topik 2, subtopik 3, yaitu mengenai urutan pembuatan. Nah, untuk pembuatannya sendiri, dari pembuatan aplikasi ini saya memulai dari membuat home screen, yaitu pada folder screens dengan nama file home_screen.dart, dimana home screen ini berisikan seluruh konten yang ada pada screen home nantinya, yang tadi sudah saya sempat tampilkan di PowerPoint. Nah, di sini dengan berisikan profile, sapaan yang berupa welcome, lalu username, lalu ada konten ongoing tadi yang sudah saya jelaskan, dan seluruhan hingga konten choose by kategori. Intinya menampilkan keseluruhan konten yang ada pada home screen. Lalu selanjutnya saya membuat screen, yaitu event screen. Nah, di mana event screen ini berada pada folder screens dengan nama file yang saya beri nama event_screen_dart. Nah, di mana event screen ini berisikan event-event yang tersedia, tetapi pada event screen ini pengguna dapat melakukan klik pada setiap event yang sudah saya jelaskan tadi yang ada untuk melihat detail event itu. Nah, untuk menampilkan detail dari event itu, saya membuat file baru, di mana tetap di folder screen dengan nama file detail event di sini. Nah, di mana detail event ini berguna untuk pengguna dapat melihat detail dari event yang ada. Nah, lalu tahapan selanjutnya saya membuat tampilan job screen atau halaman screen. Nah, di mana file job screen ini masih berada pada folder screen. Sama seperti event screen tadi, pada job screen ini pengguna tidak hanya melihat keseluruhan dari job saja, tapi mereka juga dapat melihat detail dari setiap screen yang ada. Nah, untuk menampilkan dari detail event yang ada itu, saya juga membuat file baru atau file lain dengan yang saya beri nama detail_job. Nah, di sini akan menampilkan seluruh detail-detail yang ada dari job pada job screen, akan ditampilkan di detail job. Nah, lalu di sini tahapan selanjutnya saya membuat profile screen. Nah, di mana profile screen ini berisikan seluruh konten yang ada pada screen tadi, berisikan data diri dari pengguna. Nah, lalu selanjutnya ada di MindDart. Nah, untuk di MindDart ini itu ada drawer. Nah, di mana drawer ini berisikan latihan APA. Latihan APA dan My Experience yang merupakan CRUD yang saya buat. Nah, untuk pembuatan tahapan latihan APA ini, untuk tahapan pertama itu saya membuat di folder DTO ini, saya membuat folder DTO. Nah, dan membuat file di sini dengan nama file news.dart. Lalu saya beranjak ke folder endpoint dan membuat nama file yaitu endpoints. Lalu saya beranjak ke folder service dengan nama file yaitu data_service.dart. Nah, dimana setelah 3 screen tadi itu yang saya jelaskan, 3 screen awal itu telah dibuat, saya membuat screen lagi untuk menampilkan APA yang dibuat tentunya kita akan
Tentunya nantinya kita akan menampilkan API-nya. Di sini saya membuat file lagi, yaitu file news_feed yang ada pada folder screen. Nah, di sini akan menampilkan API yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu di sini saya juga membuat untuk API ini, untuk latihan API ini saya membuat folder create.dart yang ada pada folder screen yang dapat digunakan untuk membuat atau meng-create data ke database. Dan yang terakhir, untuk tahapan API ini saya membuat file dengan nama file edit news. Nah, di mana edit news ini digunakan untuk pengguna melakukan edit dari data yang ada, seperti itu. Lalu saya balik lagi ke main. Nah, di mana di sini juga pada drawer tersedia My Experience. Nah, untuk My Experience ini merupakan CRUD Your Experience, yang dimana My Experience ini merupakan CRUD yang saya buat, yang saya hubungkan sesuai dengan aplikasi saya, dimana pengguna dapat melakukan create experience berupa penggambarannya seperti ini, dimana pengguna itu dapat melakukan create experience berupa pengalamannya selama menggunakan aplikasi atau di luar menggunakan aplikasi ini. Jadi dapat saya katakan itu seperti pengguna itu dapat menuliskan pengalaman apa saja yang sudah mereka lalui atau mereka lakukan, tentunya yang berkaitan dengan event atau job-job itu. Jadi pengguna dapat melakukan CRUD pada My Experience ini. Nah, tahapan dalam membuat My Experience ini, di sini saya membuat folder helpers. Nah, di sini saya membuat folder helpers dengan nama file dbhelpers.dat. Nah, di mana dbhelpers.dat ini berisikan data yang akan ada pada CRUD nanti. Lalu saya beranjak ke folder screens. Di sini saya membuat file bernama experience.dart, di mana file experience.dart ini ini sudah termasuk semua button atau teks yang terjadi pada screen CRUD nanti. Saya contohkan di sini. Nah, jika pengguna nantinya akan menghapus sebuah data, nantinya di sini pada tampilan CRUD My Experience akan menampilkan tampilan bahwa data has been deleted. Jadi seluruh konten atau seluruh teks yang ada pada CRUD My Experience akan ditampilkan pada experience.dart ini. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai atau topik 3 mengenai hasil pengembangan akan saya jelaskan berikut ini. Oke, pada topik yang terakhir saya akan membahas yaitu topik yang ketiga mengenai hasil dari pengembangan. Untuk yang pertama, untuk halaman pertama dari aplikasi yang saya buat ini masih berada pada home screen. Nah, di mana pada home screen ini pengguna di sini ada tampilan untuk foto profil pengguna dengan sapaan welcome back untuk pengguna dan ada username pengguna, serta di sini ada icon lonceng sebagai tanda notifikasi dari aplikasi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fitur ongoing, di mana fitur ongoing ini menyediakan event-event atau job apa yang sedang ongoing. Nah, pengguna dapat menggunakan fitur ongoing ini dengan melakukan pergeseran ke arah kanan. Nah, untuk melihat yang sedang ongoing. Lalu di sini pengguna dapat melakukan choose by kategori. Yang tersedia di sini adalah event dan job, yang nantinya ketika ini diklik event atau job diklik akan langsung mengarahkan ke halaman event atau job. Tapi pada saat ini saya belum melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada event. Nah, pada bagian event ini pengguna dapat melihat di sini ada informasi your music time, di mana di sini tersedia di sini pengguna dapat melakukan scroll ke bawah untuk melihat seluruh event apa saja sih yang sedang berlangsung atau yang sedang ada di Bali. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya contohkan untuk event yang pertama yaitu Ubud Village Jazz Festival ini, pengguna dapat melakukan klik pada event ini. Nah, lalu pengguna dapat melihat details dari event Ubud Village Jazz ini dengan detail yaitu waktu, tempat, about event atau about company. Nah, lalu screen selanjutnya halaman selanjutnya yaitu halaman job.
Nah, sama seperti halaman event tadi, pengguna mendapat informasi yaitu create your more experience, dimana di sini pengguna dapat melihat dengan cara melakukan scroll ke bawah juga untuk melihat seluruh dari job-job yang ada yang tersedia di aplikasi. Nah, untuk melihat detail jobnya sama seperti tadi, pengguna dapat melakukan klik pada job. Saya contohkan di sini. Nah, pengguna dapat melihat detail dari job sini, misalnya waktu kegiatannya 4-8 weeks buat event, dan di sini pengguna dapat scroll juga jika memang detail dari jobnya itu dapat di scroll, yaitu di sini tentunya memaparkan mengenai about company. Nah, lalu selanjutnya melalui halaman profile. Nah, di sini pengguna dapat melakukan input pada mengunggah fotonya, lalu melengkapi data dirinya di sini. Nah sebenarnya untuk halaman home ini di sini ada drawer. Nah, di mana drawer ini untuk pemenuhan tugas di sini saya baru mengisinya dengan latihan APA dan My Experience, di mana My Experience ini dapat kita lihat di profil tadi. Jadi saya menghubungkan di mana create yang saya buat, saya beri nama My Experience yang selaras dengan aplikasi saya. Nah, di sini saya coba untuk latihan APA-nya. Di sini saya contohkan, saya beri nama saja biodata atau data mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melakukan create. Di sini dengan contoh saya akan mengetik dia, lalu memasukkan modenya berupa halaman mobile. Lalu saya bisa melakukan upload di sini. Sudah terlihat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa adanya data yang saya create tadi, yaitu ini dengan teks Emilia dan pemrograman mobile. Nah, selain create, kita juga bisa melakukan update data di sini dengan melakukan klik pada icon pulpen ini. Nah, di sini saya contohkan, saya mengupdate ini dengan total test. Lalu saya lakukan save. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa yang tadinya di sini Emilia sudah terupdate menjadi tes. Lalu selain itu kita juga bisa melakukan delete data di sini dengan melakukan klik pada icon tong sampah ini. Nah, lalu di sini ada pop up delete data. Are you sure you want to delete this data? Untuk memastikan apakah benar Anda ingin melakukan delete data. Di sini saya pilih delete. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai CRUD yang saya buat dengan yang saya beri nama yaitu My Experience. Di sini akan saya coba. Nah, dimana di sini saya berikan nama Your Experience, dimana dengan Your Experience ini pengguna dapat melakukan create atau membuat data dari pengalaman apa saja sih yang mereka sudah dapatkan atau mereka sudah lalui, gitu, yang tentunya berhubungan dengan event atau job-job di Pulau Bali ini. Lalu di sini pengguna dapat melakukan klik pada tombol tambah ini untuk melakukan create pada data yang ingin dilakukan. Nah, di sini ada 2 yang harus diisi oleh pengguna, yaitu nama dari kegiatannya dan deskripsi dari pengalaman yang dia sudah lalui. Di sini saya contohkan, di sini misalnya name of activity-nya yaitu Bali Jazz Festival, dengan description of experience ini Nah, sebenarnya untuk deskripsi ini nanti tergantung pengguna seberapa panjang atau seberapa lengkap mereka menginputkannya. Lalu di sini saya mencoba untuk add experience. Nah, di sini sudah terbukti bahwa create-nya sudah berhasil. Di sini sudah terdaftar data yang tadi dimasukkan oleh pengguna. Lalu selain itu, sama seperti APA tadi, kita bisa melakukan pengguna bisa melakukan update data. Di sini saya contohkan update data. Misalnya di sini saya update deskripsinya.
Oke, sudah. Jadi sekarang di sini saya melakukan klik pada tombol update untuk mengupdate datanya. Nah, data sudah terupdate di sini. Kita dapat melihat tulisan data sudah terupdate, dan di sini kita bisa melihat bahwa data yang tadi itu sudah terupdate. Nah, lalu selain itu kita juga bisa melakukan hapus pada data jika memang diperlukan. Di sini saya coba untuk menghapus. Nah, data has been deleted, menandakan data memang sudah terhapus. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai aplikasi yang saya buat pada mata kuliah pemrograman mobile ini. Saya mohon maaf jika adanya kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.